Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya merasa bahagia bisa berjumpa kembali pada hari ini, dan semoga saya selalu berharap kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, tidak ada hal-hal yang membuat kita semakin menderita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, hari ini saya sangat tertarik untuk membahas satu materi, yaitu tentang perencanaan kehidupan. Tentu kita tahu mengawali tahun 2021, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat tentu sangat antusias. Kita memiliki resolusi-resolusi atau harapan-harapan yang sudah kita rencanakan, biasanya di akhir 2020 ataupun di awal 2021. Memang tahun 2020 adalah tahun yang cukup berat, cukup membuat kita harus bekerja keras dalam berbagai bidang. Banyak orang yang harus menerima kenyataan, di sisi lain ada yang harus berhenti dengan bisnisnya, ada juga yang harus istirahat dari pekerjaannya, dan banyak hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, kita sangat perlu untuk merencanakan kehidupan kita ke depan, karena kita akhirnya tidak pernah bisa tahu akan ada hal apa di masa yang akan datang. Semula kita berharap bahwa tahun yang lalu 2020 adalah tahun yang menyenangkan, tetapi tiba-tiba ada hal yang cukup mencengangkan, cukup membuat kita harus berpikir dan terus berpikir bagaimana bisa bertahan hidup dan memperbaiki hidup. Maka kita seharusnya bisa merencanakan, karena sebaik-baiknya orang menjalani hidup adalah orang yang bisa berencana apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak pernah bisa kita prediksi, tetapi dengan perencanaan-perencanaan itu kita memiliki target yang bisa kita capai, ataupun andai kata nanti pada suatu saat ada jalan buntu, kita bisa mendapatkan alternatif pilihan dalam kehidupan ini. Tentu perencanaan hidup yang berhasil akan dapat membuat keberhasilan dan tujuan kita benar-benar terrealisasi. Apabila perencanaan hidupnya tidak benar, ya otomatis ada kemungkinan tujuan-tujuan ataupun harapan kita juga tidak akan tercapai. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, dengan mengetahui hal ini, tentu kita sangat penting untuk memiliki perencanaan dalam hidup. Dan bagi yang sudah memiliki perencanaan hidup, kita perlu untuk mengevaluasi apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita tambah, perlu kita kurangi. Dan ketika ada orang yang belum berencana, mulailah dari sekarang kita melaksanakan perencanaan itu. Maka yang harus dijalani adalah yang pertama, kita perlu untuk menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri ini akan membantu kita dalam menemukan dan memahami bagaimana dan seperti apa diri kita yang sebenar-benarnya. Agar apa? Agar kita bisa merencanakan kehidupan ini sesuai dengan target kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Menjadi penting dan sangat-sangat bermakna ketika kita bisa memperbaiki dari tahun-tahun yang lalu. Ada hal yang tidak baik, ada hal yang
menjadi kelemahan, kita bisa evaluasi dan kita bisa melakukan rencana yang lebih baik. Yang kedua adalah lakukan saat ini. Maka ada satu kalimat yang sangat-sangat menginspirasi, yaitu adalah masa lalu adalah masa yang bukan milik kita lagi. Masa sekarang adalah milik kita. Maka sebaik mungkin kita manfaatkan masa sekarang. Sedangkan masa depan belum tentu menjadi milik kita. Terkadang masa depan penuh ketidakpastian. Inilah beberapa ungkapan yang perlu kita miliki. Dan tentu kita memahami bahwa Guru Agung pernah menyampaikan dalam salah satu sutta, yaitu di dalam Bhaddeka Rata Sutta, Ajewa Kicamatapang Gojanya Marawang Sui. Artinya adalah lakukan apapun yang terbaik di dalam hidup ini, karena kita tidak pernah tahu, bisa saja kematian itu datang esok pagi. Ini merupakan pesan yang menjadi pengingat bahwa kita perlu untuk merencanakan dan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Maka ada 4 dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kepuasan dan kegembiraan. Untuk mewujudkan apa yang direncanakan, perlu memiliki kepuasan dan kegembiraan. Di sini menunjukkan bahwa perasaan seseorang ini menentukan hasil yang akan kita capai. Kalau kita menjalankan suatu pekerjaan dengan gembira, maka pekerjaan yang seberat apapun pasti akan terlampaui dengan baik. Sebaliknya, semudah apapun pekerjaan, ketika kita sudah tidak merasa senang, tidak merasa happy, ya pekerjaan itu akan menjadi beban. Beban yang membuat kita menambah penderitaan dalam kehidupan ini. Nah, terkadang seseorang memperoleh kegembiraan itu hanya terpaku pada hasilnya saja. Seharusnya ketika kita menjalani kehidupan ini, nikmati prosesnya, dan ketika prosesnya ini baik, nanti hasilnya juga akan baik, akan sesuai dengan harapan kita. Yang kedua adalah wirya atau semangat. Jadi ketika kita sudah memiliki rencana, kita wajib untuk memiliki semangat untuk merealisasi. Resolusi di tahun yang baru hanya akan menjadi sebuah harapan, hanya akan menjadi sebuah ide kalau tidak ada tindakan nyata. Tindakan nyata inilah yang diperlukan untuk merealisasi apapun cita-cita dan resolusi kita di awal tahun. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita untuk melaksanakan setiap hal-hal yang sudah menjadi prioritas kita. Yang tentu harapan untuk tercapainya ini adalah cita-cita kita. Nah, ada satu kalimat yang menjelaskan bahwa wirya atau semangat itu sebenarnya adalah di atas bakat, dan bakat itu di atas pendidikan. Jadi terkadang ada orang yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki bakat, tetapi tidak memiliki semangat. Ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika seseorang itu memiliki semangat, dia akan memiliki daya juang untuk terus belajar dan terus merealisasi segala ilmu, segala keinginan yang dia inginkan. Yang ketiga adalah cita, atau memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan. Dalam bahasa psikologi ada satu konsep yang perlu kita hindari, yaitu adalah overthinking. Jadi terlalu berpikir tanpa bertindak. Boleh dan sangat baik ketika kita memiliki ide, memiliki gagasan, tetapi kalau terlalu banyak ide tanpa realisasi, waktu kita hanya akan terbuang sia-sia.
Maka Guru Agung mengajarkan kita untuk cobalah fokus waspada terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Kalau kita memiliki resolusi tahun 2021, yaitu yang menjadi fokus dan itu menjadi pendorong kita untuk direalisasikan. Maka kalau kita bisa fokus, kemungkinan besar akan bisa terpenuhi. Sebaliknya, ketika kita hanya berencana, tidak fokus dengan baik, ya rencana itu tidak akan terrealisasi. Yang keempat yang sangat penting adalah wimamsa, atau dalam bahasa umum disebut sebagai evaluasi. Jadi kalau kita sudah merencanakan, kemudian kita sudah bertindak, yang terakhir adalah mengevaluasi. Ada beberapa orang yang dia berhenti, dia merasa gagal karena hasilnya tidak terlalu kelihatan. Dia sudah bekerja keras, dia sudah berdoa, dia sudah membangun banyak kemampuan-kemampuan pribadi, tetapi hasilnya tidak ada. Orang yang seperti ini akan sulit mencapai keinginan yang dia sudah cita-citakan. Yang harus dilakukan apa? Setiap kesuksesan, ketercapaian resolusi itu selalu berproses. Jadi tidak ada yang disebut sebagai instan. Bahkan ada satu contoh yang sangat relevan, sangat bisa kita lihat. Jadi kalau kita memasak mie instan, namanya mie instan, itu tetap saja begitu kita buka bungkusnya tidak mungkin mie itu akan jadi. Tetapi kita harus menyiapkan panci, kita harus menyiapkan air, kita harus memasaknya sampai matang, kemudian menyiapkan piring dan seterusnya. Maka dari hal itu yang disebut mie instan saja tidak instan, apalagi kehidupan. Dengan memahami 4 hal ini, saya yakin resolusi tahun 2021 bisa tercapai dengan baik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, sekali lagi marilah kita mengevaluasi tahun lalu dan saatnya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik agar kita bisa mencapai, kita bisa merealisasi apa yang menjadi tujuan besar kita di masa yang akan datang. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan gunakan hand sanitizer agar selain mental kita sehat, fisik kita juga sehat. Terima kasih dan semoga kita selalu menjadi pribadi yang baik. Saya akhiri.